Apa kabar Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada, saya menyapa Anda bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam acara kita Today's Message Biblical. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa dipelihara Tuhan. Semangat, amin, haleluya. Saudara, tahukah saudara, jodoh, pernikahan, itu adalah isu yang gak pernah habis dibahas sepanjang masa, dari generasi ke generasi. Mulai dari generasi ayah saya, generasi saya, anak saya, dan nanti cucu saya. Pasti pembahasan jodoh dan pernikahan itu seru banget, saudara. Nggak pernah yang namanya hilang dari pembahasan atau pembicaraan masyarakat pada umumnya. Nah, hari ini saya akan bicara tentang jodoh dari Tuhan. Sebagai orang percaya tentu kita tidak boleh sembarangan dan sembrono memilih jodoh ya. Untuk mendapatkan jodoh, karena sekali kita salah, kita akan salah seumur hidup loh saudara. Ada dalam istilah bahasa Inggris, ini sebelum saya mulai saudara, istilah bahasa Inggris menarik saudara. Ada orang bertanya sama saya gini, menurut kamu finish sama complete sama nggak artinya? Saya waktu ditanya gitu, saya bilang sama, finish selesai, complete selesai. Oh dia bilang enggak kalau dalam hal memilih jodoh. Kenapa saya tanya gitu? Kalau kamu memilih jodoh dan jodohnya itu pas, itu namanya you are complete. Gitu katanya. Kamu lengkap. Tapi kalau kamu pilih jodoh, jodohnya salah. You are finished. Selesai kamu katanya gitu. Nah saudara, saya pikir benar juga saudara. Jadi bagaimana memilih jodoh itu menentukan. Bagaimana menemukan jodoh yang dari Tuhan itu penting. Jadi pertanyaan saya gini. Jodoh dan pernikahan itu ide siapa? Ide Tuhan saudara. Dari mana kita bisa tahu? Dalam Kejadian 2 ayat 18, kalau Anda baca saudara, ayatnya jelas mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Nggak baik seorang diri saja. Jadi dia tahu butuh penolong, butuh orang yang ada di sekitarnya, nggak bisa sendirian. Aku akan menjadikan penolong lain yang sepadan. Nah menariknya, penolong lainnya ini, jodohnya ini, pasangannya ini yang sepadan. Bukan yang semaunya kita, enggak. Yang sepadan menurut Tuhan tentunya dengan dia. Kira-kira gitu ayat itu. Jadi ayat ini sedang mengatakan bahwa manusia hidup sendiri nggak baik. Padahal hari pertama sampai hari kelima, baik. Bahkan sampai hari ke-6, sungguh amat baik waktu manusia diciptakan. Tapi anti klimaksnya adalah ketika Tuhan lihat manusia sendiri, dia berkata tidak baik. Manusia seorang diri saja. Jadi membutuhkan jodoh. Nah, saudara, keberhasilan ataupun kegagalan seseorang itu sangat dipengaruhi loh oleh apa yang namanya jodoh. Jadi kalau Anda mau melihat pelayanan saudara berhasil, perjalanan hidup saudara berhasil, pastikan jodohnya adalah jodoh yang betul-betul bisa membawa kepada keberhasilan. Kita bisa lihat beberapa contoh di Alkitab saudara, bagaimana Simpson menemukan jodoh yang salah, Delilah, sehingga pada akhirnya dia buta dan dia harus mati. Ahab mendapat pasangan yang tidak baik, Isabel, sehingga merupakan akhirnya menjadi hancur saudara dalam kehidupan dia. Tapi sebaliknya ketika Abraham mendapatkan Sarah, Sarah menganggap Abraham itu tuannya, taat. Dan apa yang terjadi? Kita bisa lihat Abraham bisa menjalani panggilan Tuhan sampai tuntas. Ishak ketemu dengan Ribka, sama. Jadi persoalannya adalah gini saudara. Kalau Anda nanti mau dalam proses mau pernikahan, mau menemukan jodoh, mesti pastikan dulu. Jodoh ini tidak sembarangan yang kita bisa pilih. Bukan karena sekedar cantik, bukan karena sekedar ganteng. Saya nggak bilang bahwa cantik dan ganteng nggak perlu loh. Bukan itu maksud saya. Tapi bukan itu yang menjadi prioritas untuk dilihat. Tapi kita mesti melihat apakah jodoh ini betul-betul bisa membuat kita, khususnya yang mau menikah ini, yang mau menemukan jodoh, bisa semakin dekat atau enggak. Karena itu Alkitab mengajarkan saudara dan saya, kita semua yang mau mencari jodoh, adalah memilih jodoh ini harus yang sepadan dan yang seimbang, kata Tuhan. Kata sepadan di Alkitab tadi yang kita baca, itu seperti sepatu kanan, sepatu kiri. Nggak dua-duanya kanan, nggak dua-duanya kiri. Makanya ide sepadan itu bukan berarti laki sama laki, perempuan sama perempuan. Bukan, pakai sepatu kanan, kiri. Saudara kalau pakai sepatu dua-duanya kanan kan nggak enak ya. Dua-duanya nggak bisa kiri. Kanan kiri baru pas. Jadi nggak dikatakan sama, nggak sejenis bahkan. Tetapi adalah dua pribadi yang berbeda tapi melengkapi gitu loh. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 Rasul Paulus berkata jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Artinya tidak seimbang berat sebelah atau nggak sama di dalam beban kehidupan, arahan, visi nggak sama. Jangan yang nggak seimbang. Terutama orang-orang yang tidak percaya dia berkata.
Sebab persamaan apa terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Nggak bisa, saudara. Atau bagaimana, saudara, terang dapat bersatu dengan gelap? Itu kata Paulus. So, tidak mungkin. Kata tidak seimbang itu artinya berbeda, lain. Berbeda dalam menempuh kehidupan, berbeda dalam visi, berbeda dalam tujuan. Jangan, kata Paulus. Kita harus mempunyai sama di dalam satu hal, yaitu tujuan yang sama. Kehendak yang sama, keinginan yang sama. Saudara, saya percaya jodoh dari Tuhan itu kita yang menemukan jodoh. Bukan dengan cara mencari. Karena Tuhan yang menyediakan jodoh dari dia, tapi kita yang menemukan. Gitu ya, bukan kita mencari. Simpson adalah contoh dari pria yang mencari jodoh. Mencari jodoh buat dirinya sendiri. Nah, dasar yang dia gunakan adalah bukan sepadan, tapi apa yang dia suka. Anda baca di dalam firman Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1-3 ayatnya berkata, Simpson pergi ke Timna. Di situ dia melihat seorang gadis Filistin. Nah, dia pulang memberitahu nih kepada ayah ibunya. Dia bilang gini, di Timna ada seorang gadis Filistin, kata dia. Tolong ambil dia menjadi istriku. Dia mau tuh si Delilah ini, saudara. Tapi ayahnya ibunya berkata, tidak adakah di antara anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita yang masih sama nih, seorang perempuan sehingga engkau harus pergi mengambil istri, katanya, dari orang Filistin. Ya, ini adalah musuh bebuyutannya bangsa Israel. Orang-orang yang tidak bersunat itu, kok mau nyarinya kok di luar itu, kata papa mamanya ya. Simpson jawab kepada ayahnya begini, ambil dia bagiku, gitu. Dia ngotot nih, ambil, pokoknya aku mau sama dia. Sebab apa? Kusukai. Kalau kita mencari, kita punya standar, bisa salah. Kata kusukai, karena dia aku sukai. Itu arti dalam bahasa aslinya apa? Benar menurut pandangan kita. Pandangannya si Simpson nih, benar sesuai dengan keinginannya. Ingat tuh baik-baik, saudara, kita bukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi dengan rencana Tuhan. Sementara Ishak menemukan jodohnya secara profetik kalau Anda baca dalam Kejadian 24. Dalam tuntunan Tuhan. Nah, bagaimana dia bisa seperti ini? Karena Tuhan sudah menyiapkan Ribka buat dia, saudara. Abraham ayahnya membantu untuk bisa dia menemukan pasangannya. Jadi satu hal yang penting, kita menemukan pasangan, Tuhan yang menyiapkan. Kita nggak usah cari-cari, Tuhan sudah siapkan. Bagaimana kita bisa menemukan, nanti kita akan belajar, saudara. Keterlibatan orang tua dalam membantu anak menemukan jodoh itu juga sangat penting. Jadi orang tua jangan diam aja, orang tua juga perlu bisa memberikan arahan-arahan kepada si anak gitu loh, saudara. Nah, saudara yang dikasihi, Tuhan yang menyiapkan, sekali lagi, jodoh. Tapi kita, bagi Anda yang mau menemukan jodoh, Anda yang harus bisa menemukannya. Nah, menemukan jodoh tidak dengan cuma berdoa, nunggu gitu, enggak. Tapi kita harus, saudara, juga mempunyai interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Karena dia tidak datang dengan sendirinya gitu, saudara ya. Penting banget ini, saudara. Nah, menemukan jodoh, saudara mesti tahu, tidak mengikuti standar pada yang kita mau dapatkan jodoh itu, atau kita kepengen dia jadi jodoh kita. Misalnya gini, saya mau mencari jodoh yang cinta Tuhan, takut Tuhan, gitu ya. Lalu yang mengasihi orang tua, hormat sama suaminya dan sebagainya. Itu kan kita pasang standar pada pasangan kita. Saudara, persoalannya sebenarnya, saudara, kalau kita mau mendapatkan jodoh, kitanya sendiri standarnya harus datang dari kita, gitu. Seekor Raja Wali tidak akan ngumpul dengan ayam. Otomatis yang menarik Raja Wali berkumpul, ya Raja Wali juga. Kan begitu, saudara. Jadi standarnya adalah pada kita, gitu. Kita harus ngaca dengan diri kita, gitu. Kalau kita mau mencari jodoh yang cinta Tuhan, pertanyaannya kita cinta Tuhan nggak? Kalau kita mencari jodoh yang mau melayani Tuhan, pertanyaannya kita melayani Tuhan apa enggak? Seperti itu. Kalau kita bilang bahwa apakah kita mau mencari jodoh yang bisa menghormati orang tua, kita menghormati orang tua enggak? Itu pertanyaannya. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14 tadi kita sudah baca, kita harus mendapat pasangan yang seimbang, jangan sampai yang tidak seimbang. Amen? Baik, mari kita akan melihat selanjutnya, saudara, bagaimana kalau kita, saudara, bisa menentukan standar buat diri kita sendiri untuk bisa menemukan jodoh. Otomatis kalau kita jalan sama Tuhan dengan standar yang dari Tuhan, nanti kita ketemu jodoh itu. Karena Tuhan sudah sediakan sesuai dengan apa yang kita hidupi bersama dengan Tuhan. Nomor 1, saya percaya, saudara, Anda yang mencari pasangan harus berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu dan percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika Anda berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan membawa orang yang Dia sudah siapkan untuk berjumpa dengan Anda. Itu penting banget, saudara.
Jadi saudara berjumpa dan percaya sama Tuhan. Saya percaya kalau Anda percaya kepada Tuhan, punya iman, maka Dia juga akan sudah menyiapkan pasangan yang bisa mendukung imanmu kepada Tuhan. Itu nomor satu, berjumpa dengan Tuhan, pengalaman pribadi sama Tuhan. Maka Tuhan akan membawa orang yang Dia siapkan untuk berjumpa dengan Anda. Haleluya, amin. Yang kedua, saudara, Anda harus mencintai Tuhan dan kebenarannya. Nggak mungkin, saudara, Tuhan mencarikan jodoh orang nih yang sudah disiapkan cinta Tuhan, cinta kebenaran, terus dikasih atau ketemu sama orang yang nggak cinta Tuhan. Nggak mungkin, saudara. Jadi orang yang disiapkan oleh Tuhan, mencintai Tuhan, mencintai kebenaran. Untuk siapa? Untuk orang yang mencintai Tuhan dan mencintai kebenaran. Pertanyaannya, apakah Anda mencintai kebenaran? Apakah Anda mencintai Tuhan? Maka Tuhan akan membawa orang yang pas buat saudara, karena Anda juga cinta Tuhan, cinta kebenaran. Yang ketiga, Anda harus mengejar tujuan Tuhan. Yang dikejar dalam hidup ini adalah tujuan Tuhan dalam hidup. Anda nggak perlu full time, nggak harus jadi pendeta. Tapi apapun yang Anda lakukan, semua adalah Anda kerjakan. Karena ada Tuhan di situ, Anda kejar apa yang menjadi tujuan hidup saudara di dalam Tuhan. Kalau Anda mengejar tujuan hidup untuk Tuhan, maka Anda akan ketemu dengan orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk mendukung saudara mencapai tujuan yang dimana Anda sedang kejar, yaitu tujuan dalam Tuhan. Saya percaya itu. Jadi saudara, it becomes automatic. Anda akan ngalamin sendiri, dapat sendiri, temukan sendiri dengan apa yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Nah, tujuan hidup saudara adalah untuk kemuliaan Tuhan dan kerajaannya. Maka Dia akan siapkan orang yang persis sama seperti itu. Yang sepadan, itu dia saudara. Ya. Nah, yang keempat saya percaya saudara, kalau Anda mau mendapatkan jodoh dari Tuhan, pastikan standarnya standar Tuhan. Ya kan? 3 hal tadi saya sudah bahas, sekarang yang keempat. Anda harus belajar untuk bisa memimpin diri sendiri, gitu loh. Nah, saudara, apalagi kalau dia pria, kalau Anda adalah seorang pria, Anda harus bisa belajar memimpin diri sendiri. Karena Anda akan memimpin istri dan anak-anak. Nggak mungkin bisa memimpin orang lain kalau kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri. Apa aja yang perlu kita lakukan? Kedisiplinan. Kita punya kedisiplinan nggak? Kita disiplin nggak sih dalam mengerjakan sesuatu? Kita disiplin nggak di dalam doa? Kita disiplin nggak di dalam tanggung jawab? Punya nggak tanggung jawab? Punya nggak kedisiplinan dalam waktu dan sebagainya? Apakah kita orang bertanggung jawab? Apakah kita malas? Atau kita rajin? Kalau kita punya kerajinan, saya percaya kita akan ketemu dengan orang-orang yang memang pas buat kita. Sepadan dengan kita. Kita setia nggak dalam hal-hal kecil? Kita punya komitmen nggak? Kita konsisten nggak? Itu bicara soal memimpin diri kita sendiri. Nah, kalau kita bisa memimpin diri kita sendiri, baru ada orang lain yang bisa kita pimpin dalam hidup ini. Saya percaya, jodoh dari Tuhan Anda akan temukan karena Dia sudah menyediakannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.